Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang uji threshold. Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Kami beranggotakan Amanda Hasnanafila, NIM 6, Anisatul Latifah, NIM 12, Dimas Alfian, NIM 38, Hanif Zaki Pratama, NIM 49, dan Siti Nirmala Dewi, NIM 94. Pada video kali ini akan dijelaskan tentang apa itu uji threshold beserta hal yang terkait oleh saya, Amanda Hasnanafila, penjelasan tentang preparasi dan pengujian sampel oleh Hanif Zaki Pratama, penjelasan tentang coding oleh Dimas Alfian, penjelasan tentang borang oleh Anisatul Latifah, dan penjelasan tabulasi data oleh Siti Nirmala Dewi. Oke, sebenarnya uji threshold itu apa sih? Uji threshold merupakan salah satu pengujian indrawi yang dilakukan untuk mengetahui ambang batas konsentrasi sebuah sampel. Fungsi dari penentuan uji threshold yaitu untuk pengujian panelis dalam menentukan tingkat sensitivitasnya dan untuk mengetahui nilai ambang batas terendah dari suatu sampel berdasarkan kepekaan panelis menggunakan inderanya. Uji threshold atau ambang rangsangan dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu ambang mutlak, ambang pengenalan, ambang pembedaan, dan ambang batas. Ambang mutlak adalah konsentrasi terkecil yang sudah mulai menimbulkan kesan atau rangsangan. Ambang pengenalan adalah konsentrasi terkecil yang sudah dapat dikenali kesan dan rangsangannya. Ambang pembedaan adalah perbedaan terkecil dari rangsangan yang masih dapat dikenali. Dan ambang batas adalah tingkat rangsangan terbesar yang masih dapat dibedakan intensitasnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang preparasi untuk uji threshold analisis sensoris. Uji threshold ini dilakukan dengan menggunakan sampel yang berbeda, yaitu untuk rasa manis menggunakan larutan gula, untuk rasa asin larutan garam, rasa asam menggunakan larutan cuka, dan rasa pahit menggunakan larutan kopi. Untuk kali ini saya akan melakukan preparasi untuk larutan gula. Baik, sebelumnya tadi sebelum dilakukan preparasi atau penyajian sampel kepada panelis, setiap gelas itu diberikan label-label yang menandakan perbedaan konsentrasi setiap gulanya. Coba dilihat di dalam gelas ini terdapat label-label yaitu 897, 109, 936 dan seterusnya. Dalam gelas-gelas ini itu larutan gulanya berbeda-beda. Selain itu, dalam menyajikan sampel pada panelis sertakan juga dengan air putih dan juga tempat untuk mencuci sendok dan juga sendoknya, dan juga ada borang untuk panelis. Setelah preparasi sampel selesai dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah pemberian kode acak 3 angka. Pemberian kode ini bertujuan supaya tidak mempengaruhi preferensi panelis saat memberikan keputusan, sehingga didapatkan data sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, sampel diberi kode acak 3 angka untuk masing-masing konsentrasi. Pemberian kode acak 3 angka untuk masing-masing sampel ini tidak boleh membentuk suatu pola atau urutan tertentu yang berpotensi mempengaruhi keputusan panelis. Pemberian kode acak 3 angka ini dilakukan hingga sampel terakhir, yaitu sampel ke-8. Setelah seluruh sampel dengan konsentrasi yang berbeda-beda mendapat kode 3 angka ini, maka tahapan selanjutnya adalah tahap pengujian. Yang selanjutnya yaitu borang uji threshold. Nah, fungsi dari borang uji threshold yaitu sebagai media untuk mengumpulkan data penilaian atau scoring pada sampel oleh panelis. Nah, bagaimana sih cara pembuatan dari borang uji threshold ini? Berikut merupakan cara pembuatannya. Langkah yang dilakukan untuk membuat borang uji threshold yaitu dengan membuka Microsoft Word, lalu masukkan bentuk persegi.
Nah, yang selanjutnya yaitu tulis judul, yaitu borang uji threshold rasa manis. Jika menggunakan rasa yang lain, maka rasa manis dapat diganti dengan rasa lain tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada identitas dari panelis, itu ada nama. Yang selanjutnya ada tanggal, yaitu tanggal pengujian, dan tanda tangan. Yang selanjutnya itu ada sampel yang digunakan. Nah, untuk pengujian ini digunakan sampel berupa larutan gula. Yang selanjutnya ada instruksi, merupakan langkah atau cara yang digunakan untuk melakukan uji threshold. Nah, ini merupakan contoh instruksinya, yaitu di hadapan saudara telah disajikan 8 larutan gula dengan konsentrasi yang berbeda. Saudara diminta untuk memberikan nilai pada masing-masing sampel seperti berikut. Nah, untuk nilai 0 itu berarti tidak terasa apa-apa, seperti air. Yang selanjutnya itu nilai X berarti berbeda dengan air, namun rasa tidak dikenali. Nah, yang selanjutnya itu nilai 1 berarti rasa dikenali dengan lemah. Yang untuk selanjutnya yaitu semakin kuat, untuk nilai 2 itu rasa dikenali dengan sedang, 3 dengan kuat, 4 dikenali dengan sangat kuat, dan 5 dikenali dengan amat sangat kuat. Proses yang selanjutnya yaitu pemasukan kode sampel. Kode-kode sampel ini merupakan hasil dari proses coding yang tadi telah dilakukan. Nah, ini merupakan hasilnya. Untuk kode-kode sampel yang dimasukkan ke dalam borang uji harus melakukan proses pengacakan terlebih dahulu, jadi tidak boleh urut sesuai dengan konsentrasinya. Dan ini merupakan kode yang telah diacak. Ini merupakan borang uji threshold yang telah jadi. Yang selanjutnya yaitu proses pengujian. Berikut ini merupakan data tabulasi kelompok kami untuk sampel larutan gula. Data di tabel atas masih terdapat bentuk abjad yaitu X dan harus dilakukan transformasi ke dalam bentuk angka yaitu angka 0,
untuk membuat grafik. Selanjutnya, kita buat grafik dengan sumbu X adalah konsentrasi larutan dalam persen dan sumbu Y adalah rata-rata besaran kesan. Nah, setelah itu, kita lakukan analisis data. Dalam uji threshold, analisis data meliputi ambang mutlak, ambang pengenalan, ambang pembedaan, dan juga ambang batas. Untuk ambang mutlak merupakan konsentrasi dengan rata-rata besaran 0,5. Berdasarkan data kelompok kami, tidak terdapat rata-rata yang menunjukkan nilai besaran 0,5, sehingga harus dilakukan interpolasi. Setelah dilakukan interpolasi, ditemukan nilai X yaitu 0,35, sehingga ambang mutlak berada pada konsentrasi 0,35%. Yang kedua ada ambang pengenalan yang merupakan konsentrasi dengan rata-rata besaran 1. Melalui data kelompok kami, diketahui bahwa rata-rata besaran 1 itu terdapat pada konsentrasi larutan gula 0,6%. Selanjutnya ada ambang pembedaan yang merupakan selisih rata-rata tertinggi. Selisih konsentrasi 0,1% dan 0,0% ditemukan nilai 0. Sisi konsentrasi 0,2% dan 0,1%, 0. Selisih konsentrasi 0,4% dan 0,2% yaitu 0. Nah, selisih konsentrasi ini ditemukan dengan cara pengurangan. Setelah sampai kepada selisih konsentrasi 3,2% dan 1,6% ini, diketahui bahwa nilai tertinggi yaitu pada selisih konsentrasi 3,2% dan 1,6%, sehingga ambang pembedaannya yaitu 1,33. Dan yang terakhir ada ambang batas. Ambang batas ditentukan dari grafik. Dan dari grafik diketahui bahwa yang memiliki hasil konstan itu adalah 0,8% ke 1,6%, sehingga ambang batasnya adalah 0,8% ke 1,6%. Terima kasih.